Oke, setelah tadi kita sudah membuat video sampai dengan input transaksi ya pada kolektor 2. Tadi tidak berhasil kita mengupdate data ini, saldo dan juga bulannya. Ini tidak bisa kita update. Oke, sekarang kita akan ulangi. Coba kita akan delete dulu. Kita ulangi transaksinya, kita delete dulu. Untuk level kolektor itu tidak kita kasih akses delete, makanya tidak muncul icon delete di sini. Harusnya setelah kita pilih seperti ini, harusnya di sini ada tombol delete. Coba kita delete via admin, kita klik. Nah, kalau kita sebagai admin muncul tombol delete nya, kita bisa mendelete nya. Jadi video di awal tadi yang tentang setup itu sangat penting peranannya. Oke, kita tunggu sampai sini sinkron, berarti datanya sudah terupdate di spreadsheet. Kita sinkron, sudah hilang. Kita coba ulangi, yaitu tadi Bapak Burhan, bulannya dimulai bulan, oh ternyata sudah kita ubah tadi ya. Sebentar, bulannya kita kembalikan lagi dulu ke bulan sebelumnya. Nah, kita jadikan bulan 1 dulu ini. Nah, oke, kita balik, kita refresh dulu. Ingat tadi di sini adalah bulan 1. Lalu kita input Bapak Burhan. Nah, bulannya karena di sana di setting terakhir bulannya, terakhir bayar itu bulan Januari, maka pilihan yang selanjutnya tagihannya adalah bulan Februari. Oke, kita klik Februari, kita dan nah tagihannya adalah 100.000. Kemudian kalau ada diskon katakanlah 5.000, maka seharusnya dia bayar 95.000. Tapi kalau dia bayar 100.000, artinya di sini kedobel ya, kedobel, nanti akan saya perbaiki lagi. Pembayarannya kas, kemudian ini tampilan saja, tapi di sistemnya enggak akan berbeda. Kemudian kalau memang itu digital dan ada vouchernya, bisa vouchernya dilampirkan di sini. Kemudian pilihnya kembali atau top up. Kalau top up, maka namanya yang kesimpan yang akan dilaporkan oleh kolektor ke kasir nanti 100.000. Tapi kalau kembali artinya dihitungnya 95.000. Coba kita top up, kemudian kita save. Berarti ada 5.000 yang dimiliki oleh saldonya, karena kelebihan 5.000 kan tadi bayar, dan ini bulannya sudah berubah ke bulan 2. Jadi terakhir bayar dia itu bulan 2, berarti nanti bayar lagi dia bulan ke-3. Ketika kita semisalnya klik lagi, order lagi, karena harinya yang sama, ini saya buat ketika sudah diinput di hari itu, pelanggan tadi yang sudah diinput jadi hilang daftarnya. Jadi kalau semisalnya di hari lain input Burhan, maka akan jadi ke bulan terakhir dia bulannya apa. Misal kita yang Andi ini, kita setting sampai April ya.
kemudian kembalinya 300, membayarnya 300.000 ya artinya ya. Kemudian pakai kas, kemudian di top up. Kalau nggak di top up maka harus mengembalikan uang 10.000, artinya save Andi. Ini kita lihat dia masih menyimpan proses, sehingga nanti akan mengupdate bulan terakhir dia bayar ini, dan dia harusnya nggak ada saldonya karena memang dikembalikan kan uangnya. Oh, sebentar ini bulannya masih nggak jalan karena tadi saya top up-nya jadi saya salah. Ini kita buat terus saja. Karena jadi satu skripnya. Oke. Itu untuk transaksi. Lalu untuk menu-menu yang lain, setelah hari itu melakukan transaksi sudah selesai, maka si sales ini bisa input operasional. Misalnya hari itu dia misalnya ada ya, kalau semisalnya nggak ada pun nggak apa-apa. Nah, ini belinya pakai apa, cash kah, kemudian di save, maka akan ada operasional bagi si Gary ini. Datanya akan muncul di sini. Dia sudah melakukan input operasional itu, tanggalnya, kemudian jenisnya apa, deskripsinya dan lain sebagainya, jumlahnya berapa. Lalu kemudian dia hari itu harus melakukan laporan berdasarkan semisalnya kasnya berapa yang harus dia laporkan. Kasnya itu misalnya dia laporkan 100.000. Save. Di laporannya harusnya di sini ada laporan dia. Kita cek. Oh, ini salah. Ini isinya username. Ntar kita coba cek formulanya. Oh, ini seharusnya bukan tanda petik tapi bracket. Oke. Kita hapus dulu ya. Oke, kita klik di sini. Kas misalnya di sini sudah ada, seharusnya segini nih, seharusnya segini. Tinggal nanti dia melaporkannya berapa. Misalnya melaporkannya 370.000 saja. Nah, kita save.
berarti kan kurang 5.000. Kita refresh di sini. Kita cek di laporan tidak sesuai. Nah, di sini dari kolektor 2 ada laporan tidak sesuai. Nah, statusnya tidak sesuai. Harusnya tadi 375 kas yang harusnya dilaporkan oleh kolektor 2. Nah, ini dilaporkan baru 370. Nah, nanti tindakannya seperti apa? Nanti tindakannya ini harus ada rekonsiliasi ya, kan terjadi artinya yang 5.000 ini nanti kita akan buat catatan tersendiri seperti itu. Nanti akan saya lengkapi, seharusnya sudah ada. Oke, itu untuk transaksi sampai selesai. Nah, jika sebagai admin itu akan muncul di akunku, itu akan muncul update akun. Kalau kita klik, maka akun-akun di sini itu akan terupdate jumlahnya sesuai dengan pendapatan hari ini. Nah, semua akan berubah sesuai dengan kasnya itu jadi berapa, saldo awal berapa, nanti saldo akhirnya berapa, dan seterusnya seperti itu untuk mencatat cash flow-nya. Itu admin penggunaan tombol update data akun. Kemudian ada update data pelanggan. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk mengupdate. Sebenarnya ini digunakan untuk tunggakan tagihan, untuk menghitung tunggakan tagihan, yaitu fungsinya untuk mengisi bahwa sekarang itu di sini kan masih kosong. Seharusnya di sini diisi bahwa ini periode sekarang itu segini, kapan gitu, periode sekarang. Jadi kalau kita klik, maka di sini akan berisi periode bulan ini. Nah, di sini sudah tidak ada tunggakan lagi karena sudah bayar. Bulan sekarang bulan 3, dibayarkannya bulan 2. Nah, ini seharusnya ada nilainya. Oh, ada nilainya 100 yang ini, yaitu tunggakan tagihannya 100 dikali 1 karena bulan 2 nya belum bayar 100. Jadi seperti itu. Ini cukup sekali saja di awal bulan tagihan, jadi cukup mengupdate. Klik update ini hanya digunakan sekali saja, tetapi kalau update akun ini bisa dilakukan setiap saat, dan ini tidak terlalu banyak, tergantung dari banyaknya akun yang kita pakai di dalam aplikasi kita. Kalau misalnya di sini ada kas, BCA, BRI, ya hanya ini saja, hanya 4 kali aja, nggak akan lama update-nya. Tapi kalau pelanggannya cukup banyak, itu kan cukup lama, jadi cukup awal bulan saja, atau lebih cepat lagi bisa langsung di data sini, di spreadsheet-nya sini, tinggal copy paste ke bawah, udah selesai. Itu lebih cepat lagi. Tapi kalau semisalnya nggak sempat buka database, bisa langsung di aplikasi dengan mengklik update data pelanggan ini. Oke. Setelah itu kita bisa lihat dashboard ya. Dashboard di sini bulan ini adalah cash flow masing-masing akun ya, masing-masing akun. Jadi di bulan ini tuh ada penambah. Kalau saldo pelanggan udah pasti itu jumlah keseluruhannya. Jadi berapa sih saldo bulan berjalan ini, saldo pelanggan kita itu berapa? Nah, nanti akan bisa kita lihat saldo akhirnya itu di sini. Kalau ini bulan ini berarti transaksi yang bulan ini. Jadi cashnya itu ada berapa, BRI-nya berapa, BCA berapa.
dan ini sudah diresultantekan atau sudah dijumlahkan, termasuk pemasukan dikurangi pengeluaran, dikurangi rekonsiliasi negatif maupun ditambah rekonsiliasi positif. Karena saldo pelanggan ini sebenarnya sudah masuk di kas, jadi ini hanya sekedar untuk melihat saja sebenarnya kita menyimpan uang pelanggan itu ada berapa. Kemudian yang di sini adalah performa tagihan kita per periode. Jadi nanti ini misalnya ini Maret, kemudian ini adalah pembayaran per periode. Tentu saja ini ini ya, karena belum ada pembayaran per akun. Jadi BCA berapa, BRI berapa, kas berapa. Kemudian rekonsiliasi ini kita lihat keseluruhan dari awal sampai akhir itu tambahnya berapa, rekonsiliasi kurang itu berapa. Kemudian ini adalah pengeluaran berdasarkan periode. Jadi Januari itu kita pengeluaran berapa untuk memantau saja. Oke, saya kira itu untuk dashboardnya. Kemudian transaksi selanjutnya yang ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Tergantung nanti kalau semisalnya mau buat level lagi, ya tinggal di setup lagi. Jadi rekonsiliasi itu ada dua macam, yaitu ada tambah dan ada kurang. Jumlahnya berapa? Jadi akun-akun kita itu mau ada penambahan atau ada pengurangan dengan memberikan keterangan, dan di sini disertakan dengan bukti kalau memang diperlukan. Mungkin nanti di sini akan ada pengeluaran. Saya tambahkan satu menu lagi, yaitu menu pengeluaran. Lalu selanjutnya adalah laporan. Pada submenu laporan, seperti yang tadi kita sampaikan, jika ada kolektor yang tidak sesuai antara yang dia input di sistem dengan nominal yang dia setorkan masing-masing per hari, masing-masing akun, kasnya berapa, kemudian rekening ini berapa, harusnya dia store, ternyata nggak cocok, maka dia akan langsung masuk ke sini. Sedangkan nilai yang pastinya itu sudah disarankan ketika si sales melakukan laporan harian. Lalu berkas laporan ini ada dua macam, yaitu rekap dan data history. Rekap itu adalah berhubung seperti ini, PDF saja. Jadi rekapan ini periode yang sekarang, ini adalah saldo totalnya, kemudian ini saldo pelanggan, sama seperti apa yang ada di tabel akun, hanya saja ini sudah kita PDF-kan dan dapat disimpan per periode. Jadi ini periode 01. Jadi tiap bulan bisa buat, misalnya ini saya buat, nama reportnya itu rekap, ya yang PDF tadi. Kalau data history berarti yang Excel-nya. Rekap, kemudian periodenya kapan, misalnya Februari. Kalau dua kali nggak bisa. Jadi kalau semisalnya buatnya apakah harus closing dulu? Nggak harus. Jadi di awal, minggu awal atau minggu kedua, nggak masalah. Nanti tinggal dibuat update laporannya saja. Jadi update laporan maka akan kita peroleh laporan sampai hari ini. Misal tadi kita update tentu bulan Januari, Maret ya, sekarang Maret. Saya rekap bulan Maret. Nah, tinggal kita save, lalu kita buat laporannya. Setelah kita save, kita tunggu sampai merahnya selesai. Jadi ini agak menunggu, biasanya tergantung dari kekuatan koneksi internet kita. Kemudian kita klik laporan.
maka nanti di sini akan muncul file laporan yang bisa kita klik untuk tapi kita tunggu dulu ini sampai selesai. Kalau kita klik buat laporan atau update laporan, karena ini adalah proses untuk generate PDF-nya, untuk menyimpan PDF kita di Google Drive atau database kita. Dan kita klik, maka adalah update yang bulan Maret ini sampai ini. Jadi kalau misalnya nanti minggu kedua mau diupdate lagi, tinggal klik update, klik di sini, tunggu sampai selesai, bisa di refresh pokoknya sampai merahnya hilang. Baru setelah itu kita bisa mengklik tombol filenya. Nah, baru bisa kita klik seperti ini. Ini akan terupdate kalau kita klik tombol ini terus. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Excel-nya. Versi Excel ini hanya bisa diakses di komputer atau di laptop. Jadi bentuknya adalah semua file data yang kita inputkan, baik itu dari order, pembayaran jika ada, pengeluaran, kemudian rekonsiliasi. Jadi semua data cash flow keuangan, raw datanya itu bisa kita akses dari sini. Jadi bisa kita buat per periode. Periode itu ya bulan, tahun. Jadi per bulan bisa dibuat. Ada dua jenis laporan, yaitu rekap dan data history. Oke, itu untuk laporan. Kemudian laporan gangguan. Laporan gangguan ini harusnya laporan gangguan, coba kita buat di sini, ada atau tidak. Nah, bisa. Kita belum mengatur, berarti untuk laporan gangguan bisa add di level admin. Tinggal kita buat, misalnya mau melaporkan pelanggan atas nama ini, kemudian gangguannya apa, kabel putus atau misalnya hilang sinyal. Nah, oke, mulai kapan, kemudian bisa dideskripsikan lengkapnya sehingga nanti operator atau tukang servisnya lebih cepat dalam mendeteksi permasalahannya. Kemudian bisa kita save. Lalu setelah kita punya seperti ini permasalahannya, itu sudah kita grupkan berdasarkan jenis gangguannya, misalnya ini. Nah, nanti tinggal buat lagi, misalnya yang tukang servisnya dikasih akses untuk ini, untuk tindakan gangguan. Kalau di kolektor ini kan tidak dikasih akses. Nah, tidak dikasih akses, tidak ada tombol tindakan gangguan. Tindakan gangguan artinya penyelesaiannya seperti apa. Jadi kalau sudah ada penyelesaiannya, tinggal diklik aja, kemudian mengisi formnya. Ternyata formnya tidak muncul. Nanti akan ada formnya untuk mengisi tindakan penyelesaiannya. Bentar, kita cek dulu. Oh, ini K-nya double. Oke, kita save. Nah, pelanggan Bapak Burhan, gangguan sinyal. Detailnya tadi nggak ada ya. Kalau detailnya ada,
apa, nanti di sini ada detailnya seperti apa. Kemudian tindakannya apa, misalnya tindakannya dan lain sebagainya, nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hasilnya apa juga, misalnya sudah terselesaikan, bisa ditambah di sini, bisa di save. Nah, maka tindakannya akan ada di bawahnya, historinya sudah dilakukan kapan, tindakannya itu apa, hasilnya apa, kapan, waktunya. Seperti itu. Saya kira dari semua bagian aplikasi ini sudah saya sampaikan, mudah-mudahan membantu dalam penggunaan aplikasi untuk penagihan TV berlangganan. Terima kasih.